Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan apa yang sudah kami kerjakan, yaitu tentang struktur dari sistem operasi. Yang pertama, saya Ahmad Nurfiansyah, samping saya ada Priska Meliana Sulistionisi, samping saya ada Ayu Pradana Harkap. Ya, saya sendiri yang menjelaskan tentang komponen dari sistem operasi. Jadi kan namanya struktur dari sistem operasi itu kan, namanya struktur itu kan pasti ada komponen-komponen yang menyusun suatu sistem untuk biar dia bisa bekerja menjadi suatu sistem operasi yang utuh gitu ya. Nah, di komponen-komponen sistem ini, sistem operasi itu terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen file, manajemen input output, manajemen penyimpanan sekunder, sistem jaringan, sistem proteksi, dan sistem command interpreter. Yang pertama itu manajemen proses. Manajemen proses ini pokoknya menangani semua proses yang ada di dalam komputer yang dikerjakan oleh sistem operasi, tentunya ya. Pokoknya dari proses aplikasi berjalan, proses input output masuknya, atau apa yang dijalanin oleh manajemen proses. Aktivitas yang terjadi di manajemen proses ini pertama ada pembuatan dan penghapusan proses yang dibuat oleh user. Yang kedua itu menghentikan proses sementara atau mau dilanjutkan selanjutnya. Terus yang ketiga itu menyediakan kelengkapan mekanisme untuk sinkronasi proses. Nah, terus yang selanjutnya itu manajemen memori utama. Manajemen memori utama di komputer ini kan di komputer ini kan ada RAM dan ROM. Ini adalah memori utama, ya kan? Terus memori utama ini bersifat volatil ya. Pokoknya kalau ada asik mati atau apa dia juga langsung mati. Terus pokoknya manajemen memori utama ini menangani gimana caranya memori utama itu bisa bekerja secara optimal di dalam sistem operasi tersebut gitu. Sehingga alokasi dari memori utama dapat dilakukan oleh semua proses tersebut gitu. Nah, aktivitas yang terjadi di manajemen memori utama ini pertama ada memelihara bagian-bagian dari memori utama tentunya, terus memutuskan proses mana saja yang harus dipanggil ke memori utama, terus mengalokasikan bagian dari memori utama tersebut gitu. Nah, yang selanjutnya itu adalah manajemen file. Manajemen file ini menangani semua file atau directory yang ada di sistem operasi. Ya kan kita di dalam sistem operasi itu kan pasti kita menangani yang namanya file dan directory. Ya, aktivitas yang terjadi di manajemen file ini pertama itu bisa pembuatan dan penghapusan file, pembuatan dan penghapusan directory, primitif yang mendukung untuk memanipulasi file dan directory, terus pemetaan file ke memori sekunder, terus backup file ke memori sekunder atau memori non volatile lainnya lah. Terus yang selanjutnya adalah manajemen input output. Nah, manajemen input output ini di sistem operasi pasti kan ada hardware dari luar atau apa yang masuk ke komputer itu sendiri ya. Nah, ini butuh manajemen input output yang tugasnya ya yang aktivitasnya pertama itu sistem buffer caching, yang kedua terbuka device driver secara umum, yang ketiga itu driver untuk device hardware tertentu, sehingga input output yang terjadi keluar masuk dalam suatu komputer itu bisa ditangani oleh manajemen input output tersebut ya. Terus selanjutnya itu ada manajemen penyimpanan sekunder. Manajemen penyimpanan sekunder ini menangani semua media penyimpanan sekunder, mulai dari hard disk, mulai dari flash disk segala macam yang melok ke komputer itu ditangani oleh penyimpanan sekunder. Nah, pokoknya di aktivitas yang terjadi di manajemen penyimpanan sekunder ini pertama ada pengaturan ruang bebas di penyimpanan sekunder, alokasi penyimpanan dan penjadwalan disk dari penyimpanan sekunder tersebut. Terus ada lagi sistem jaringan atau sistem terdistribusi. Ya kan dalam satu komputer itu pasti ada butuh jaringan ke komponen lain ya. Nah, sistem terdistribusi ini adalah kumpulan prosesor yang tidak menggunakan memori atau clock bersama-sama. Setiap prosesor mempunyai lokal memori sendiri. Jadi dari satu komponen lain ini bisa terintegrasi ini oleh sistem jaringan. Nah, fungsi atau keuntungan dari sistem jaringan ini pertama itu meningkatkan kecepatan komputasi, yang kedua meningkatkan ketersediaan data, yang ketiga meningkatkan keandalan dari sistem. Selanjutnya itu sistem proteksi. Dalam suatu sistem operasi pasti dibutuhkan namanya suatu proteksi untuk menjaga sistem operasi tersebut secara umum ya. Aktivitas yang terjadi itu pertama membedakan pengguna yang sah dan tidak sah, menggunakan user administrator dengan user device yang beda, terus menentukan kontrol yang terganggu dan menetapkan cara pelaksanaan proteksi.
penanganan input output, pusat manajemen penyimpanan sekunder, pusat manajemen memori utama, ada akses sistem file, proteksi, dan terakhir itu jaringan. Ya, selanjutnya layanan sistem operasi akan dijelaskan oleh saudari Friska.
Di zaman sekarang kan sistem komputer itu makin modern dan semakin banyak kompleks dan semakin rumit. Jadi memerlukan sistem operasi yang dirancang dan sangat hati-hati agar dapat berfungsi secara maksimum dan lebih baik. Di sini ada satu struktur sistem MS-DOS. Struktur MS-DOS ini dia kerjanya sangat kecil, jadi dia bisa bekerja dengan sangat terbatas. Tapi dia mempunyai beberapa fungsional dibagi menjadi dan mempunyai beberapa struktur dan tingkatan. Dan selanjutnya adalah struktur sistem Unix. Operasi Unix ini juga terbatas pada mesin sangat keras dan struktur yang terbatas. Ini hanya terdiri dari dua, yaitu kernel dan sistem operasi. Kernel itu inti dari komputer lah. Sistem operasi ya sama juga. Oke, selanjutnya pendekatan terlapis. Pendekatan terlapis ada teknik pendekatan terlapis pada dasarnya dibuat dengan menggunakan pendekatan top down. Semua fungsi ditentukan dan dibagi menjadi komponen-komponen. Oke, dan cara memecah sistem operasi menjadi beberapa lapis. Ada dari lapisan terendah, terus perangkat keras dan lapisan teratas. Ya, dan selanjutnya adalah mesin virtual. Konsep dasar dari mesin virtual ini tidak jauh dengan berbeda dengan pendekatan berlapis. Hanya saja konsep ini memberikan sedikit tambahan berupa antarmuka yang menghubungkan perangkat keras dan kernel untuk tiap-tiap proses. Meskipun konsep ini cukup baik, namun sulit untuk diimplementasikan. Tapi bahwa sistem menggunakan metode dual mode. Mesin virtual ini hanya dapat berjalan pada monitor mode jika berubah sistem operasi, sedangkan mesin virtual itu semakin berjalan dalam bentuk user mode. Koneksinya baik virtual monitor mode maupun virtual user mode. Jadi keuntungan dan kerugian konsep mesin virtual adalah sebagai berikut. 1. Konsep mesin virtual itu menyediakan proteksi yang lengkap untuk sumber daya. Terus 2. Sistem mesin virtual adalah mesin yang sempurna untuk riset dan pengembangan. 3. Konsep mesin virtual. Sekian dari presentasi dari kelompok 1 tentang struktur sistem operasi. Sekian dan terima kasih.